Tidak semua orang tersesat karena kehilangan arah. Sebagian justru tahu kemana mereka pergi, namun salah memilih tujuan. Film ini mengingatkan kita bahwa uang bukanlah sumber masalah, melainkan alat yang memperjelas siapa diri kita sebenarnya. Di tangan orang yang serakah, uang berubah menjadi kutukan. Di tangan orang yang terluka, uang hanya menjadi pengingat bahwa tidak semua hal bisa ditebus. Di tempat di mana hukum terasa jauh dan alam tak pernah berpihak, satu hal menjadi jelas. Kadang, yang paling berbahaya bukanlah senjata atau uang jutaan dolar, melainkan manusia yang tidak pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria, sebut saja Burhan, memasuki sebuah toko pegadaian emas. Sejak awal, gerak-geriknya sudah terasa janggal. Ia sama sekali tidak tampak seperti orang yang ingin menggadaikan barang. Saat menunggu antrean, Burhan justru berjalan mondar-mandir di dalam ruangan, matanya mengamati setiap sudut toko, seolah sedang memetakan sesuatu. Awalnya, kecurigaan itu terasa berlebihan. Ternyata Burhan memang membawa sebuah jam antik peninggalan abad pertengahan untuk digadaikan. Namun setelah diperiksa, jam tersebut dinilai tidak memiliki harga tinggi. Tanpa banyak reaksi, Burhan langsung meninggalkan toko itu. Sang penjaga sempat kebingungan. Saat menoleh, Burhan sudah menghilang entah kemana. Belum sempat rasa bingung itu hilang, tiba-tiba jam antik yang barusan dipegang meledak. Ledakan tersebut menewaskan petugas pegadaian seketika dan menghancurkan suasana tenang toko itu dalam hitungan detik. Kecurigaan tadi rupanya bukan prasangka semata. Tak lama berselang, Burhan kembali bersama anak buahnya dengan persenjataan lengkap. Semua sudah direncanakan dengan sangat matang. Mereka bergerak cepat dan taktis, layaknya pasukan khusus. Dalam waktu singkat, para penjaga berhasil dilumpuhkan dan para pegawai disekap tanpa perlawanan berarti. Uang dalam jumlah sangat besar pun berhasil mereka kuasai. Dari sana, hasil rampokan dibawa ke sebuah lokasi yang telah disepakati. Di tempat itu terungkap bahwa Burhan bukanlah pemimpin tertinggi. Masih ada sosok lain yang memegang kendali, seorang pria tua bernama Rhodes. Rencananya uang tersebut akan dibawa ke satu lokasi terakhir sebelum akhirnya dibagi rata. Namun nasib berkata lain. Pesawat kecil yang mengangkut uang rampokan itu dihantam badai hebat dan tersambar petir, kendali hilang, dan pesawat tersebut akhirnya jatuh ke sebuah danau es, membawa seluruh uang di dalamnya tenggelam ke dasar danau. Lima bulan kemudian, musim dingin menyelimuti sebuah wilayah terpencil. Seorang pemburu liar bernama Harlan, pria setengah baya dengan jenggot panjang dan penampilan lusuh, terbangun dari tidurnya. Di tengah dingin yang menusuk, ia menggenggam sebuah foto seorang wanita dan seorang anak kecil. Tidak jelas siapa mereka, namun dari caranya memandang foto itu tersimpan beban emosional yang dalam. Harlan duduk terdiam, melamun, seolah pikirannya tersesat jauh ke masa lalu. Setelah sarapan sederhana, ia berjalan menyusuri danau yang telah membeku untuk memeriksa perangkap ikan yang ia pasang. Dan di sanalah nasib berpihak padanya. Bukan hanya ikan yang ia dapatkan hari itu, tetapi juga sebuah temuan besar. Pesawat yang jatuh 5 bulan lalu akhirnya ditemukan. Di dalamnya terdapat jasad pilot yang masih utuh, serta sebuah koper berisi uang dalam jumlah sangat besar. Cerita kemudian beralih ke sosok lain, seorang polisi wanita keturunan Indian yang tinggal di wilayah tersebut. Meski seorang janda dengan 1 anak, ia bukan pribadi yang lemah. Pagi itu, ia menjalani aktivitas seperti biasa, dengan sikap tegas dan berani. Hal itu terlihat saat ia melarang 2 warga untuk memancing, karena kondisi cuaca yang berbahaya. Meski orang yang ia larang merupakan tokoh penting di daerah itu, ia tetap teguh pada aturan, demi keselamatan. Okay. No fishing. Sementara itu di tempat lain, salah satu mantan anak buah Burhan bernama Pen kini menjalani hidup baru. Sebagai seorang pengkhotbah, ia berusaha menebus masa lalunya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Burhan muncul kembali bersama anggota kelompok lainnya. Tujuan mereka satu, menemukan uang yang hilang 5 bulan lalu.
Alat pelacak yang mereka pasang menunjukkan sinyal dari area sekitar danau beku. Awalnya, Pen menolak terlibat. Ia sudah mengikhlaskan uang tersebut dan ingin benar-benar meninggalkan masa lalunya. Namun Burhan terus membujuknya. Sebagai penduduk asli wilayah itu, Pen dianggap orang yang paling memahami medan. Dengan berat hati, Pen akhirnya setuju. Namun ia menegaskan bahwa ini adalah keterlibatan terakhirnya. Terlebih lagi, ia melihat wajah-wajah lama yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, termasuk Alice, Sirena, dan Dax. Tanpa banyak rencana tambahan, mereka pun bergerak menuju lokasi danau beku, tempat di mana pelacak uang itu terakhir kali terdeteksi. So you rose from the ashes. You found me. Di danau beku itu, Ani sudah lebih dulu berada di lokasi. Ia menerima panggilan darurat tentang seorang pria tua yang mobilnya terjebak di atas es. Saat Ani bersiap menarik kendaraan tersebut, pandangannya teralihkan. Dari kejauhan, samar-samar, terlihat Harlan berjalan mendekat ke arah mereka. Ani mungkin tidak mengenalnya, namun reaksi pria tua itu berkata lain. Tatapannya seolah mengenal betul sosok yang sedang berjalan di atas danau es itu. Ketika Ani menanyakan siapa pria tersebut, jawabannya singkat. Namanya Harlan, seorang pemburu liar yang hidup menyendiri di alam sekitar sini. Konon, ia terus berkeliling mencari istrinya, sebuah kalimat sederhana yang justru memancing pertanyaan besar. Rasa penasaran Ani pun muncul. Ia menghentikan perhatiannya dari mobil yang terjebak dan mulai memeriksa Harlan. Pemeriksaan itu membuatnya terkejut. Di balik peralatan memancing yang terlihat biasa, tersimpan sebuah koper berisi uang dalam jumlah besar. Bukan jumlah yang masuk akal. Untuk sekadar hasil memancing ikan, Harlan mencoba menjelaskan bahwa uang itu ia temukan di danau. Sayangnya, penjelasan tersebut terdengar seperti alasan yang terlalu kebetulan. I found it. You found it. Hands behind your back. Come on. A knife. Ani memilih tidak mengambil risiko. Harlan diborgol dan ditahan dengan alasan sederhana. Lebih baik salah paham sekarang daripada menyesal belakangan. Kejadian itu segera dilaporkan Ani kepada partnernya. Namun sebelum situasi benar-benar terkendali, Burhan dan kelompoknya tiba di lokasi. Baik Ani maupun Harlan sama-sama tidak menyadari bahwa orang-orang yang baru datang itu adalah pemilik asli uang tersebut. Percakapan yang terjadi pun berjalan kaku dan penuh ketegangan. Terlebih lagi, Burhan jelas tidak berniat mengaku bahwa ia sedang mencari pesawat berisi uang rampokan. Situasi memanas ketika Burhan menodongkan pistol. Pen segera memeriksa mobil Ani dan menemukan koper uang yang sebelumnya dibawa Harlan. Saat itulah, semuanya menjadi jelas. Burhan langsung berusaha mendapatkan informasi tentang keberadaan koper-koper lain. Ani benar-benar kebingungan karena memang tidak tahu apa-apa. Harlan, yang menyadari situasi bisa berakhir fatal, nekat menyerang Burhan dan baku tembak pun pecah. Di atas danau es yang sunyi, pria tua yang mobilnya terjebak tadi tewas tertembak. Sementara itu, Ani dan Harlan berhasil melarikan diri di tengah kekacauan. Left. Dalam pelarian singkat tersebut, Harlan akhirnya mengungkapkan kebenaran. Yang dicari para pria bersenjata itu bukan sekadar koper, melainkan sebuah pesawat kecil yang tenggelam di dasar danau, penuh dengan uang mereka. Namun nasib belum sepenuhnya berpihak. Mobil Ani kehabisan bensin sebelum mereka mencapai tepian danau. Tanpa banyak pilihan, mereka melanjutkan pelarian dengan berjalan kaki, berharap bantuan segera datang, dan berharap juga para pengejar tidak secepat itu menyadari keadaan. People have lived on this land for over. Those murderers have no idea what they're walking into. Sayangnya, Burhan tiba di mobil Ani tak lama kemudian. Dari kejauhan, Ani dan Harlan masih terlihat berjalan menjauh, kecil namun jelas, di atas hamparan es. Burhan mencoba mengejar, namun kali ini es yang menipis justru menjadi musuhnya. Mobilnya terjebak dan akhirnya tenggelam ke dalam danau. Sebuah penundaan yang sangat dibutuhkan, meski jelas tidak akan menghentikan pengejaran sepenuhnya. Masalahnya, mereka masih memiliki Dax. They're up ahead. Dengan kendaraan lain, Dax segera menyusul. Pengejaran pun berlanjut, kali ini menggunakan ski dan mobil,
membuat jarak kembali menyempit. Di sisi lain, pelarian Annie dan Harlan semakin sulit. Es mulai mencair, membuat langkah mereka melambat. Seharusnya mereka sudah lebih jauh dari itu. Tapi alam seolah ikut menguji ketahanan mereka. Setibanya di tepian danau, Harlan membawa Annie ke sebuah tempat penyimpanan rahasia. Di sanalah tersimpan peralatan berburu miliknya, mulai dari busur, panah, hingga jebakan beruang. Melihat Dax semakin mendekat dengan Ski, Harlan mulai memasang jebakan di jalur menuju mereka. Usaha itu membuahkan hasil. Ski Dax menghantam jebakan dan membuatnya terjungkal. Saat Dax berusaha bangkit dan mengambil senjatanya, sebuah anak panah melesat dan menancap tepat di pahanya. Pertarungan jarak dekat pun tak terhindarkan. Namun keberuntungan kembali berubah. Harlan terpeleset dan terjatuh ke dalam danau beku. Air sedingin es langsung menggerogoti tubuhnya, membuat tenaganya terkuras dalam hitungan detik. Beruntung, Annie muncul tepat waktu dan menariknya keluar sebelum semuanya terlambat. Now tell me where the fucking plane is! They're gonna come for us. Pelarian pun kembali berlanjut. Annie yang menguasai wilayah itu dengan sangat baik membawa Harlan menuju sebuah gua tersembunyi, tempat yang konon tidak banyak orang tahu. Sementara Harlan yang kini basah dan menggigil mulai menunjukkan tanda-tanda hipotermia. Hanya bisa mengikuti langkah Annie dengan sisa tenaga. Di belakang mereka, Burhan belum menyerah. Beberapa tembakan dilepaskan ke arah pelarian, meski tak satu pun mengenai sasaran. Menyadari jejak mereka sedang dilacak, Annie dengan tenang menghilangkan bekas langkah di salju. Sebuah trik khas penduduk asli yang terbukti efektif. Pen, yang juga berasal dari suku Indian, akhirnya kehilangan jejak. Untuk pertama kalinya, para pengejar benar-benar kebingungan. Sementara Annie dan Harlan menghilang, ditelan dinginnya alam. Wait, stop! Hey, I don't give a fuck about your woo-woo shit. Let's go. Nasib buruk rupanya belum selesai menghampiri Burhan dan kelompoknya. Baru saja kehilangan Dax, kini giliran Sirena yang apes. Ia masuk ke dalam jebakan hewan yang tersembunyi di salju. Kakinya tertusuk besi tajam dengan luka yang cukup parah. Jika ini bukan hari sial, maka setidaknya alam sedang benar-benar tidak bersahabat dengan mereka. Kondisi itu memaksa Burhan dan yang lainnya mundur. Mereka mencari perlindungan dan akhirnya menemukan sebuah pondok tua di tengah hutan beku. Di sanalah mereka berhenti untuk beristirahat dan mengobati luka Sirena sambil menelan amarah karena pengejaran kembali tertunda. Sementara itu, jauh dari sana, di dalam gua persembunyian, Annie segera menyalakan api. Kehangatan kecil itu menjadi penyelamat bagi Harlan yang tubuhnya masih menggigil hebat. Perlahan, napasnya mulai stabil dan warna wajahnya kembali normal. Suasana di dalam gua pun mulai mencair. Meski dingin di luar masih menggigit tanpa ampun, di tempat inilah kebenaran akhirnya terungkap. Selama ini Harlan dikenal sebagai pria yang terus berjalan berkeliling, seolah mencari istrinya. Namun kenyataannya jauh lebih menyakitkan. Istrinya telah lama meninggal. Saat Harlan bertugas di Afghanistan, anak mereka meninggal di rumah akibat infeksi paru-paru. Sebuah tragedi yang datang tanpa peringatan. Istrinya tak pernah benar-benar pulih dari kehilangan itu. Ketika Harlan pulang dari medan tugas, rumah yang ia rindukan telah berubah menjadi tempat yang sunyi dan dingin. Istrinya tak lagi mau berbicara, apalagi disentuh. Kehangatan rumah tangga perlahan menghilang, menyisakan jarak yang tak terjembatani. Harlan tenggelam dalam tekanan dan kesedihan. Alkohol menjadi pelarian yang salah arah. Hingga suatu hari, mereka menemukan istrinya telah meninggal, membeku dalam kesendirian. Sejak saat itu, Harlan memilih tinggal di wilayah beku tersebut. Bukan karena tersesat, melainkan karena di sanalah ia merasa paling dekat dengan kenangan anak dan istrinya. Di tengah dingin dan sunyi, ia merasa tidak sendirian. Mendengar kisah itu, Annie terdiam. Rasa bersalah perlahan muncul. Ia teringat bagaimana sebelumnya sempat mencurigai Harlan sebagai orang berbahaya. Kini, semua prasangka itu runtuh, digantikan oleh rasa empati dan duka yang tak terucap. Kembali ke pondok tempat Burhan berada, luka Sirena akhirnya berhasil diobati seadanya.
Namun masalah mereka belum selesai. Tak lama kemudian, Rhodes tiba di lokasi. Burhan segera melaporkan bahwa situasi masih terkendali meski pengejaran berjalan kacau. Ia menegaskan bahwa satu-satunya orang yang mengetahui lokasi uang adalah pemburu liar tersebut. Namun kedatangan Rhodes bukan sekadar untuk mendengar laporan. Ia membawa kabar yang jauh lebih buruk. Salah satu anggota mereka, Ellis, telah berkhianat. Ellis diam-diam mencuri sebagian uang dari kelompok itu. Dan di dunia mereka, pengkhianatan hanya memiliki satu konsekuensi. Tidak ada negosiasi, tidak ada pengampunan. Permohonan dan penyesalan Ellis tak mengubah apapun. Keputusan sudah diambil, bahkan sebelum kata maaf sempat berarti. Mr. Rhodes, this isn't what it looks like. Hey, it's all right. It's okay. Kini kelompok itu semakin menyusut. Yang tersisa hanyalah Pen, Burhan, dan Sirena. Jumlah mereka berkurang, luka bertambah, dan kesabaran semakin menipis. Perburuan belum berakhir, namun permainan kini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Keesokan paginya, saat Harlan dan Annie bersiap keluar dari gua, mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang pria tua berwibawa. Ia adalah Oz, kepala suku wilayah tersebut. Sosok yang bukan orang asing bagi Harlan. Oz ternyata merupakan paman dari mendiang istri Harlan. Kedatangannya membawa suasana yang langsung menegang. Oz memperingatkan Annie bahwa Burhan dan kelompoknya masih terus melacak keberadaan mereka. Namun bukan hanya itu. Jelas terlihat bahwa Oz menyimpan ketidaksukaan yang mendalam terhadap Harlan. Di matanya, Harlan tetap orang yang harus disalahkan atas kematian keponakannya. Seberapapun Harlan mencoba menjelaskan masa lalu, kebencian Oz tak bergeser sedikit pun. Terlebih lagi, Harlan pernah membawa keponakannya keluar dari suku setelah menikah. Sebuah keputusan yang sampai hari ini belum bisa Oz terima. Bagi Oz, luka itu belum pernah benar-benar sembuh. Situasi nyaris memanas. Untungnya, Annie berada di tengah-tengah mereka. Dengan ketenangan dan ketegasannya, Annie berhasil menjadi penyeimbang, mencegah pertemuan itu berubah menjadi konflik terbuka. Berkat Annie pula, Oz akhirnya bersedia membantu, meski jelas dengan berat hati. Demi menghindari kejaran Burhan, mereka dibawa ke kediaman Oz, tempat yang relatif aman dan jauh dari jalur pelacakan. Di sana, Harlan mengambil keputusan besar. Setelah berpikir panjang, ia memilih jujur kepada Oz. Ia mengungkapkan bahwa para penjahat itu mengejarnya karena ia mengetahui lokasi pesawat yang berisi uang mereka. Harlan menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat mengambil uang tersebut. Sebaliknya, ia justru menyerahkan informasi lokasi pesawat itu kepada Oz. Harapannya sederhana. Biarlah uang itu dimanfaatkan untuk kebutuhan suku, termasuk suku dari mendiang istrinya. Ini bukan upaya menyuap atau membeli maaf, lebih kepada keinginan untuk melakukan satu hal benar. Mungkin sebagai cara terakhir untuk menebus kesalahan yang selama ini ia rasakan. Tak lama kemudian, partner Annie tiba di kediaman Oz. Sekilas, Annie merasa lega. Ia sempat berpikir semua ini akhirnya akan segera berakhir. Namun perasaan itu tak bertahan lama. Cara partnernya bertanya tentang lokasi pesawat terasa terlalu bernafsu. Dengan alasan permintaan dari kantor pusat, Annie terdiam. Nalurnya berbunyi. Ada sesuatu yang tidak beres. Kecurigaan itu terbukti. Partnernya ternyata telah disogok oleh Rhodes. Imbalannya jelas, 5% dari total uang jika ia berhasil membantu menemukan pesawat tersebut. Jumlah yang cukup untuk membuat sumpah jabatan terasa ringan. Setidaknya bagi orang yang salah. Karena Annie dan Harlan tetap menolak memberitahu, pistol pun akhirnya ditodongkan. Mereka dipaksa menunjukkan lokasi pesawat. Nothing to worry about here, alright? Dalam perjalanan, Harlan mulai memainkan kartu terakhirnya. Ia mencoba mempengaruhi polisi korup itu, menawarkan informasi lokasi pesawat dengan syarat tertentu. Jika dilepaskan, ia akan menunjukkan tempatnya dan membiarkan uang itu diambil sepenuhnya, tanpa perlu dibagi dengan Burhan dan kelompoknya. Godaan itu bekerja dengan sangat baik. Jiwa serakah polisi tersebut langsung mengambil alih logika. Ia setuju tanpa ragu, bahkan terlalu bersemangat. Harlan kemudian memberitahu bahwa ada sebuah alat GPS berisi titik koordinat di dalam tas miliknya. Tas yang sejak tadi memang sudah disita dan diletakkan tepat di samping polisi itu.
Dengan penuh antusias, polisi tersebut memasukkan tangannya ke dalam tas, sibuk mencari koordinat impian yang ia bayangkan akan mengubah hidupnya. Namun yang ia temukan bukanlah GPS, itu adalah sebuah jebakan, ledakan kecil, dan mekanisme tajam melukai tangannya dengan parah. Dalam kondisi panik, kendali mobil hilang. Kendaraan itu oleng, lalu terbalik keras di tengah hamparan salju. Impian 5% uang rampokan pun lenyap seketika, digantikan oleh rasa sakit dan kekacauan yang tak pernah ia perkirakan. Back! Perseteruan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, Rhodes yang sejak tadi mengamati situasi akhirnya mengambil alih. Tanpa ragu, ia menembak kepala polisi korup tersebut hingga tewas seketika. Kini Annie dan Harlan berhadapan langsung dengan penjahat sesungguhnya. Sirena mencoba maju lebih dulu, mungkin karena luka kakinya membuatnya tak sabar menunggu. Namun langkah itu menjadi kesalahan terakhirnya. Harlan berhasil meraih sebuah senjata dan menembaknya hingga tewas. Sayangnya, keberuntungan tidak sepenuhnya berpihak. Burhan berhasil membalas dengan tembakan yang membuat Harlan terkapar di salju. Tanpa basa-basi, Rhodes langsung memerintahkan Harlan untuk mengantarnya ke lokasi pesawat. Dalam kondisi terluka, Harlan tak memiliki banyak pilihan selain menuruti perintah itu. Namun sebelum pergi, Rhodes memberi satu instruksi tambahan. Ia memerintahkan Penn untuk menghabisi Annie. Penn, yang sejak awal sudah ragu dan enggan terlibat lebih jauh, akhirnya mengambil keputusan. Ia menolak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melepaskan masa lalunya. Senjata dikembalikan dan ia memilih pergi. Bagi Rhodes, itu sudah cukup untuk disebut pengkhianatan. Begitu Penn melangkah menjauh, sebuah tembakan dilepaskan. Namun bahkan dalam detik-detik terakhir hidupnya, Penn masih sempat melakukan satu hal. Ia menyalakan korek api kecil, sebuah tindakan sederhana, tapi mematikan. Di bawah lapisan es itu tersimpan gas metana yang sangat mudah terbakar. Percikan api itu memicu ledakan beruntun yang mengubah area tersebut menjadi lautan api dan letupan gas. Harlan berhasil selamat dari ledakan, namun satu ancaman terakhir masih berdiri. Burhan, yang ternyata belum mati, menyandera Annie. Tuntutannya masih sama. Ia ingin diantar ke pesawat itu, dengan jaminan mereka akan dibiarkan hidup. Harlan tetap pada pendiriannya. Ia tidak semudah itu menyerahkan segalanya. Sedikit kelengahan Burhan memberi Annie celah. Ia berhasil mendorong Burhan dan melarikan diri untuk bersembunyi. Harlan mencoba melawan, namun kondisinya terlalu lemah. Ia terpojok dan nyaris tak berdaya. Namun kerjasama terakhir antara dua orang yang sama-sama kelelahan akhirnya menjadi penentu. Dengan sisa tenaga, mereka berhasil menusuk leher Burhan dan mendorongnya ke dalam danau es. Burhan tenggelam, dan bersamanya berakhir pula seluruh perburuan uang jutaan dolar itu. Where's the fucking plane? Pada cuplikan terakhir, Annie terlihat menginterogasi Oz. Jumlah uang yang berhasil diamankan polisi ternyata berkurang jauh dari seharusnya. Oz mengelak, namun jawabannya tak lagi penting. Kebenaran sudah terlihat jelas. Uang itu digunakan untuk menghidupi warga dan meningkatkan kesejahteraan suku mereka. Harlan, Annie, dan Oz kini hidup berdampingan. Tidak semua luka benar-benar sembuh, namun mereka memilih untuk saling memaafkan dan melanjutkan hidup. Dan di tengah dingin yang tak pernah benar-benar pergi, akhirnya mereka menemukan sesuatu yang lebih hangat dari sekadar uang.